warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 5 hebat, bertemu lagi dengan Bunda Wulan. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi pelajaran matematika. Pada minggu lalu kita sudah belajar materi tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Untuk kali ini kita akan belajar pengurangan berbagai macam bentuk pecahan. Yuk kita simak. Cara menyelesaikan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran sama seperti cara kita menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Yang membedakan hanyalah penjumlahan dan pengurangannya saja. Sekarang kita coba untuk pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Ini paling mudah ya. Bunda contohkan, misalkan 6/8 dikurangi 2/8 sama dengan, ini penyebutnya sudah sama, 8 dan 8, berarti caranya hanya mengurangkan pembilangnya saja. 6 kita kurangkan 2 adalah 4/8, itu hasilnya ya. Satu lagi, 7/15 kita kurangkan 4/15 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, kita hanya mengurangkan pembilangnya saja. 7 dikurangi 4 adalah 3, langsung ditulis pembilangnya. Kita masuk ke pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Teman-teman, untuk pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, kalian harus menyamakan dahulu penyebutnya. Dengan menggunakan apa? Masih ingat? Dengan menggunakan KPK dari kedua penyebut pecahan tersebut. Bunda contohkan pecahan biasa dulu. 6/10 dikurangi 1/3 sama dengan, karena penyebutnya berbeda, ada 10 dan 3, berarti kita harus mencari KPK dari 10 dan 3. Kita cari KPK dari 10 dan 3. Di pembelajaran sebelumnya sudah, jadi Bunda percepat aja ya. Dibagi 2, turun 3, 5, dibagi 3, 1, 5, 5, 1, 1. KPK dari 3 dan 10 adalah 2 kali 3 kali 5, adalah 30. Dikurangi 30. 10 dikalikan berapa supaya ketemu 30? Dikalikan dengan 3. Berarti 6 juga harus kali 3. 18. 3 dikalikan berapa supaya ketemu dengan 30? Dikalikan dengan 10. Berarti yang atas harus kalikan 10. 1 kali 10 adalah 10. Sama dengan, sudah sama, sekarang kita tinggal mengurangkan pembilang saja. 18 dikurangi 10 adalah 8/30. 8/30 ini belum sederhana, masih bisa kita sederhanakan lagi. Bisa dengan mencari FPB dari 8 dan 30, bisa dengan kita bagi dengan angka yang sama pembilang dan penyebut. Kita bagi 2. Sama dengan 8 dibagi 2, 4/30 dibagi 2, 15. Ini adalah pecahan yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi 6/10 dikurangi 1/3 adalah 4/15 ya. Sekarang Bunda contohkan yang pecahan campuran. Yang pecahan campuran contohnya 3/4 dikurangi 1/2 sama dengan berapa ya? Sama dengan berapa? Nah, caranya adalah teman-teman harus mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dulu. Kita ubah satu-satu. 3/4 sama dengan 3 kali 4 ditambah 1/4 sama dengan 3 kali 4 ada 12 ditambah 1 berarti 13/4 ya. Kemudian 1/2 kita ubah menjadi 1
kali 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 3 per 2. Kalau sudah seperti ini, berarti kita tulis ulang awal. 3/4 dikurangi 1/2 sama dengan 13/4 dikurangi 3 per 2 sama dengan, kita lihat penyebutnya 4 dan 2. Berarti kita harus mencari KPK dari 4 dan 2. Kita cari 2, 4 2, 1 2 2, 1, 1. KPK dari 4 dan 2 adalah 2 kali 2. Berarti 4, ya. Nah, 4 dibagi berapa? Dikalikan berapa supaya, 4 dibagi berapa supaya ketemu 4? Dibagi dengan 1. Berarti ini dikalikan dengan 1. Berarti ada 13, ya. 2 dikalikan berapa supaya ketemu 4? Dikalikan dengan 2. Berarti yang atas juga dikalikan 2. Berarti 6. Sama dengan, tinggal 13 kita kurangi 6 ada berapa? 7 per 4. 7 per 4 ini masih bisa, ini kita ubah menjadi pecahan campuran, karena 7 atau pembilangnya lebih banyak, bisa kita bagi dengan penyebutnya. 7 dibagi 4 dapat berapa? 1. Sisanya berapa? Dari 4 ke 7 sisanya adalah 3 per 4. Jadi 3/4 dikurangi 1 per 2 sama dengan 3 per 4. Kita masuk ke pengurangan bentuk desimal. Ini juga sama dengan penjumlahan desimal, ya, yaitu kita gunakan cara bersusun dengan meluruskan tanda koma dan angka berdasarkan nilai tempatnya. Contoh 0,758 dikurangi 0,43 sama dengan, untuk memudahkan kita buat bersusun, ya. 0,758, kita lihat tanda komanya, nilai tempatnya, ya, 0, komanya harus sejajar, ya. 43. Nah, ini kosong, ya. Ini ada kuncinya. Untuk memudahkan pengurangan, maka banyaknya angka di belakang koma disamakan dengan cara menambahkan 0 sebanyak yang kita perlukan. Ini kan kurang 0, kira-kira ini kan kosong, ya. Kita tambahkan aja 0 untuk memudahkan kita, ya. Sekarang kita kurangkan. 8 dikurangi 0, 8. 5 dikurangi 3 ada 2. 7 dikurangi 4 ada 3,0, ya. Jadi hasilnya adalah 0,328. Begitu, ya. Contoh lagi. 0,5 dikurangi 0,23 sama dengan, kita buat bersusun ke bawah, 0,5 kemudian 0,23 kita kurangkan. Seperti tadi, supaya memudahkan pengurangannya, maka banyaknya angka di belakang koma disamakan dengan cara menambahkan 0. Ini kita tambahkan 0, ya. Oke, sekarang kita kurangkan. 0 dikurangi 3 nggak bisa, maka harus pinjam depannya, ya. Jadi 10 dikurangi 3 ada 7. Depannya tadi 5, karena sudah dipinjam 1, maka tinggal 4. 4 dikurangi 2 adalah 2,2.
tinggal ikutkan 0. Sama dengan 0,27. Begitu ya. Satu lagi. 0,9 dikurangi 0,175 sama dengan, kita buat bersusun lagi ya, 0,9 0,175 kita kurangkan seperti tadi. Untuk mempermudah kita tambahkan 0. Yuk, sekarang kita kurangkan. 0 dikurangi 5 nggak bisa, pinjam depannya, jadi 10 dikurangi 5 masih 5 ya. Depannya tadi sudah dipinjam 1, tinggal 9. 9 dikurangi 2 ada, 9 dikurangi 7 ada 2. Kemudian 9 karena tadi sudah dipinjam depannya berarti tinggal 8 ya. 8 dikurangi 1 7,0. Berarti jawabnya adalah 0,725. Oke. Pengurangan berbagai bentuk pecahan. Untuk menyelesaikan pengurangan berbagai bentuk pecahan, maka yang kita lakukan adalah mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Dalam mengubah berbagai bentuk pecahan, cara mengubahnya sudah ada di video pembelajaran yang kemarin ya. Jika kalian lupa caranya, boleh disimak lagi video pembelajaran yang minggu kemarin. Yuk kita coba latihan soalnya. Contoh, 3,7 kita kurangi 1/3/4 sama dengan, nah ini berbeda, ini desimal dan ini adalah pecahan campuran. Penyelesaiannya kalian boleh pilih mau diubah kemana. Mau diubah ke desimal boleh, mau diubah ke pecahan boleh ya. Untuk ini Bunda akan pilih aja, Bunda akan ubah ke pecahan ya. Oke, sekarang Bunda ubah dulu. 3,7 ya. Cara mengubah ke pecahan ya adalah 37 mengabaikan koma per 10. Sudah jadi. Sekarang 1/3/4 ini masih berupa pecahan campuran. Kita harus ubah menjadi pecahan biasa. 1/3/4 sama dengan 1 kali 4 ditambah 3/4 sama dengan 1 kali 4 ada 4 ditambah 3 ada 7/4. Nah sekarang semuanya sudah berbentuk pecahan ya. Oke, sekarang kita kurangkan menjadi, kita tulis lagi soalnya, 3,7 dikurangi 1/3/4 sama dengan, kita tulis 3,7, bilangan pecahannya jadi 37/10 dikurangi 7/4 sama dengan, kita cari KPK dari 10 dan 4 atau KPK dari kedua penyebut tersebut. Yuk kita cari KPK-nya. 4 dan 10 kita bagi 2, ada 2 ada 5, kita bagi 2 ada 1 ada 5, kita bagi lagi 5 1 1. KPK-nya adalah 2 kali 2 4, 4 kali 5 adalah 20. Berarti kita bagi, penyebutnya adalah 20. Yuk, seperti tadi 10 kita kalikan berapa supaya ketemu 20? Kali berapa? 2. Berarti yang atas juga kali 2. 37 kali 2 ada 74. Ya. 4 kita kalikan berapa supaya ketemu dengan 20? Kita kalikan 5, ya kan? Jadi 7 kali 5. Ada berapa 7 kali 5? Ada 35, ya. Nah, sekarang kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja.
74 kita kurangkan 35 itu ada berapa? Ada 39 per 20. Ya, ini tidak bisa kita sederhanakan, hanya bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 39 dibagi 20 dapat berapa? 1. Sisanya dari 20 ke 39 itu ada 19 ya, per 20. Ya, jadi ini adalah hasil akhirnya. Oke. Sekarang kita coba lagi. Ini soal nomor 1. Sekarang nomor 2. Kita buat desimal coba. 2,8 dikurangi 20%. Nah, sama seperti tadi, kita pilih atau kita mau ubah seperti apa ya, harus disamakan dahulu. Bunda akan pilih desimal. Jadi kita ubah dulu ya. Kalau desimal sudah, kita tinggal mengubah 20%. Kita ubah desimal, persen 20 ini menjadi desimal. Caranya masih ingat teman-teman? Caranya adalah dengan mengcopy, sama 20 kita copy. Kemudian tambahkan koma setelah 2 angka dari kanan. 1, 2, 0. Seperti ini ya. Jadi 0,20 bisa ditulis atau sama nilainya dengan 0,2 ya. Kalau teman-teman bingung nulis 0,20 nggak apa-apa. Sebenarnya aslinya angkanya sama dengan 0,2. Oke. Sekarang sudah desimal, kita tinggal kurangkan dengan cara bersusun ya. 2,8 dikurangi 0,2. Kita kurangkan ya, kita kurangkan menjadi 8 dikurangi 2 adalah 6. Kemudian 2 dikurangi 0 adalah 2. Jadi ketemunya adalah, kita buat desimal semua ya, 2,8 dikurangi 0,2 sama dengan 2,6. Hasilnya adalah ini ya. Nah, tadi kita belajar nomor 1 sudah, nomor 2 sudah. Sekarang kita coba satu soal lagi ya. Kita coba satu soal lagi yang nomor 3. Soalnya persen ya, 185% dikurangi 1 per 20 sama dengan berapa ya. Kita ubah, mau diubah ke persen boleh, mau diubah ke pecahan boleh. Kali ini Bunda Wulan akan pilih mengubahnya ke persen ya. 185% sudah persen nggak kita ubah, berarti yang kita ubah adalah pecahan campurannya ya, yaitu 1 per 20. Sebelum kita ubah ke persen, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 1 kali 20 ditambah 1 per 20 sama dengan 1 kali 20 ada 20 ditambah 1 yaitu 21 per 20. Nah, sekarang 21 per 20 ini baru akan kita ubah menjadi persen. Yuk. 21 per 20 kita ubah menjadi persen. Kemarin caranya 21 kita tulis ulang per 20 kali 100% ya. Ini angkanya agak panjang juga ini ya. 21 kali 100 sama dengan ini, tinggal nambahin aja nolnya 2. 21 tinggal nambahin 02 ya dari sini per 20 sama dengan, kita buang nolnya, kita buang nolnya. Jadi 210 per 2 sama dengan
105%. Ini angkanya agak gede ya. Kalau angkanya gede begini, bisa juga mencari persen dengan yang lebih mudah ya. 20 sama dengan, kita cari perkalian 20 ini yang hasilnya 100. Berarti 20 dikalikan berapa supaya hasilnya 100? 20 kali 5. 20 kali 5 kan 100, karena 100% ya. Nah, yang atas juga kita kalikan 5. Berarti 21 kita kalikan 5. Ini yang lebih mudah. Berarti 21 kali 5 itu ada 105 per 100, sama dengan 105%. Sama ya, nilainya sama, hanya cara mencarinya yang berbeda. Kalau ini kita kalikan 100, kalau yang bawah tadi kita cari pasangannya supaya bisa ketemu 100. Perkalian berapa? Ya, oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita tinggal menulis lagi soalnya. 185% dikurangi 1/20 sama dengan, persenannya sudah 185% kita kurangi dengan berapa nih? 105% sama dengan 185 dikurangi 105. Nih tinggal 80%. Gitu ya. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan masalah yang terkait dengan pecahan di soal cerita. Bunda punya soal nih. Kita pahami soalnya bersama ya. Pak Riko membeli tanah seluas 3/4 hektar. Kemudian dia jual tanah itu kepada ayah seluas 1,75 hektar. Berapa luas tanah Pak Riko sekarang? Ada kata kunci dijual. Kalau dijual itu bertambah atau berkurang? Pasti berkurang ya. Berarti kalau yang ditanya berapa luas tanah Pak Riko sekarang, berarti langsung kita tulis soalnya. 3/4 kita kurangkan dengan yang dijual 1,75 sama dengan ini nanti adalah luas tanah yang dimiliki Pak Riko. Oke, caranya kalian boleh ubah, mau diubah ke persen boleh, mau diubah ke desimal boleh. Mau diubah ke pecahan boleh, ke desimal boleh. Bunda akan ubah ke bentuk desimal ya. Desimal yang ini sudah, sekarang Bunda akan ubah 3/4 ya. Sebelum diubah ke desimal, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 3 kali 4 ditambah 1/4 sama dengan 12 ditambah 1, 13/4. Nah, 13/4 supaya menjadi desimal, caranya seperti video yang minggu kemarin. Kita bagi dengan bentuk rumah, pembilangnya ada di dalam, penyebutnya ada di luar. 13 kita bagi 4, ada berapa? 1 kali 4 ada 4, 2 kali 4 ada 8, 3 kali 4 ada 12, 4 kali 4 ada 16. Kira-kira mana yang nggak boleh lebih dari 13? Bisa di 12, berarti dapat 3. 3 kali 4 adalah 12. Kita kurangkan, adalah hasilnya 1 ya. Kemudian 1 tidak bisa dibagi 4, kita tambahkan 0. Maka yang atas kita koma. 10 dibagi 4 dapat, nih hasilnya nggak boleh lebih dari 10 ya, dapat 2. 2 dikalikan 4 ada 8, kita kurangkan lagi. 10 dikurangi 8 ada 2.
Kemudian kita tambahkan 0, karena 2 tidak bisa dibagi 4, maka kita tambahkan 0. 20 kita bagi 4, dapatnya 5. 5 kali 4 dapatnya 20. 0. Ini selesai. Berarti bentuk desimal dari 13/4 adalah 3,25. Ya, sekarang sudah ketemu. Tinggal kita kurangkan saja. Kita tulis kembali soalnya. 3/4 dikurangi 1,75 sama dengan, bentuk desimalnya adalah 3,25 1,75 sama dengan, supaya mudah bagaimana caranya? Ya, caranya kita kurangkan dengan cara bersusun. 3,25 kita kurangi 1,75. Kita kurangkan yuk. 5 dikurangi 5, 0. 2 dikurangi 7 nggak bisa, pinjam depannya, jadi 12 dikurangi 7, ada berapa? 5. Komanya kita ikutin. Karena sudah dipinjam 1 jadi tinggal 2. 2 dikurangi 1 ada 1. Berarti jawabnya adalah 1,50 atau bisa ditulis 1,5 ya. Jadi luas tanah Pak Riko sekarang adalah 1,5 hektar. Begitu ya teman-teman. Satu lagi kita akan belajar bersama soal cerita. Di sini soal ceritanya adalah sebuah bak berisi 100% air. Sebanyak 5/10 bagian digunakan untuk mandi. Pertanyaannya, berapa persen sisa air dalam bak tersebut? Ya, kalau ini diminta jelas ke persen, berarti mau nggak mau kita harus ubah ke persen. Ya, oke. Sebuah bak berisi 100% air, berarti 100% kita kurangi berapa? 5/10 sama dengan ada berapa? Ini nanti jawaban untuk sisa air di dalam bak. Oke. Yang 100% sudah terjawab ya. Sekarang kita hanya mengubah 5/10. 5/10 kita ubah menjadi persen sama dengan, kita tulis kembali, 5/10 kali 100% sama dengan 5 kali 100 ada 500/10 sama dengan, kalau kita bingung kita buang nolnya, kita coret nolnya, 50 dibagi 1 ada 50% ya. Oke. Nah, ini sudah ketemu 50%. Berarti sekarang kita tinggal kurangkan saja. 100% kita kurangi 5/10 sama dengan 100% dikurangi dengan 50% sama dengan, ada berapa? Jawabannya adalah 50%. Jadi sisa air di dalam bak tersebut adalah 50%. Nah, demikian tadi materi dan latihan soal tentang berbagai pengurangan bentuk pecahan. Ya. Setelah ini teman-teman bisa cek tugasnya di Google Classroom. Semakin banyak teman-teman berlatih, kalian akan semakin terasah dan terampil. Oke, terima kasih untuk hari ini. Teman-teman tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.